Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Weh, Berkat dalam Mak. berkat dalam bagus. Gimana adikmu, Gus? Udah lari ikut kalau misa minggu Mak. Oh, sekolah minggu. Iya. Wah, jangan lali deh. Boleh cerita nggak Mak? Oh, boleh, silakan bagus. Kamu kok jadi orang Katolik itu susah toh Mak? Waktu anak-anak banyak sekolah minggu, tapi kalau sudah besar kok nggak kelihatan. Nah, kepiye to, Gus? Kepiye karo mungkin? Udah mau piye terus. Katanya jadi orang Katolik itu enak. Tapi kenapa seminggu memakul salib? Wong Gusti saja dibantu Simon dari Kirene. Katanya keluarga Katolik itu taat, tekun ke gereja. Tapi kalau sudah dalam posisi pernikahan, nggak jarang ke gereja. Wah, pertanyaanmu ki sangar tenan nih, Gus. Kowe mesti pas biyen melu sekolah minggu. Kowe orang rumoke guru sekolah minggumu to? Romo iki kok serius to Mo? Wah, lek ngono mari kita ngobrol di bawah malaikat Mikael. Mari Mo. Oke, gini loh Gus. Jadi Katolik itu bukan hanya soal kesenangan duniawi, bukan grubyuk ke sana kemari. Ya. Bukan juga menjadi Katolik itu sekedar berdoa, tetapi menjadi Katolik itu mesti diwujudkan dalam hidup dengan berbagi. Karena kita menjadi Katolik itu sebagai suatu rahmat. Menjadi Katolik bukan menjadi beban bagi hidup kita. Maka kalau kita melihat itu, kita yakin bahwa ada kebangkitan dan kemuliaan di balik penderitaan, di balik salib yang kita pikul setiap hari. Nah, Simon dari Kirene itu ikut memikul salib Tuhan sebagai tanda bahwa dia ikut ambil bagian merasakan tantangan memanggul salib kehidupan. Nah, terus Mo, soal keluarga Katolik yang anu itu Mo, apa ndak ingat kalau sudah dibaptis, ulangan, komuni juga? Kok gampang banget ninggalin ajakan gereja? Apa karena berat tadi ya Mo? Ayo bukan gitu toh Gus, bagus. Katanya umat kalau itu gemulyo, ini semua kalau menikah secara Katolik, gereja jelas tidak muat menampung umat itu. Tapi karena banyak umat yang tidak menikah secara Katolik, maka umatnya sedikit loh Pak. Wah, yo cetha kuwi, jelas.
Tapi kita dadak membangun gereja yang lebih besar daripada gereja yang sekarang ini. Woi Gon, mau kemana Gon? Cai iki malah nanti jai ngobrol malah lungo. Romo, ini Romo mau selfie kan bagus corak ukiran Batak dan motif Chinese-nya juga. Ayo tiga, mari Rama. Hei, sini dulu. Iya Romo, ada apa Romo? Apa Rama? Ada apa Rama? Kalian pacaran kok? Ah enggak, masa sama-sama UMK kali pacaran? Ya nggak apa-apa toh. Kamu Batak, Iko, kamu Chinese. Nanti kalau menikah kan bisa memperbaiki generasi yang baru. Bisa aja ya. Kita ini sama-sama sekolah di SD yang sama waktu itu Romo. Dulu di Saperius di sini. Saperiusnya SD-nya tahun berapa? Berapa ya? 2010 kalau nggak salah. Iya, 2010 Romo. Setelah lulus SD tahun 2010 juga SMP? Ya Di betul. sini? SMP juga di sini. Oke. Iya Mo, kami dulu sering tugas skor SD-nya di sini. Pas bisa jumper. Apa itu jumper? Bah, masa Romo nggak tahu jumper? Oh iya jumper. Jumat Itu per. bisa Jumat pertama Mo. Ya. Oh ya Romo, gereja di sini yang pertama kali dibangun yang bagian mana ya? Oh kalau gereja yang pertama itu yang ada di depan itu, yang sekarang menjadi aula paroki. Ya. Saya pikir yang inilah setelah reno. Oh bukan, jadi itu gereja yang pertama di sana dibangun sekitar tahun 1952 oleh Romo Nelen, Romo dari Londo, Belanda. Kalau begitu yuk kita ke sana melihat gereja yang pertama, ayo. Boleh? Ya. Nah teman-teman, inilah gereja Katolik pertama yang dibangun permanen di Tugu Mulyo ini. Kalau kita melihat sejarahnya, tahun 1938 itu dimulai transmigrasi di daerah ini. Maka masih banyak hutan belantara waktu itu. Nah karena ada transmigrasi itu, maka pasti ada orang Katolik di sini. Dan waktu itu ada tokoh yang namanya Mbah Surodiharjo. Nah dia datang dari Lubuk Linggau ke Tugu Mulyo naik ontel pit. Oh, pit ontel ya. Ya, pit ontel itu. Nah, dia dari sana. Ya. Jauh kali tuh Romo, ada sampai 30 km itu. Oh ya, jelas ada kalau dari Linggau ke Tugu Mulyo. Ya, jadi 30 km itu ada. Nah, waktu itu jalannya belum aspal, masih sulit, masih tanah, masih kayak apa namanya ya, beloran gitu kalau bahasa Jawanya. Nah, ketika Mbah Suro naik pit ontel dari Tugu Mulyo, dari Linggau ke Tugu Mulyo, nah dia mencari apakah ada orang Katolik yang transmigrasi, terutama dari Jawa, Jogja ke Tugu Mulyo, dan ternyata dia menemukan memang ada 7 keluarga Katolik di sini. Nah 7 keluarga itu mereka datang rata-rata dari Yogyakarta. Berarti di Jogja banyak orang Katolik Romo ya? Oh iya, memang banyak orang Katolik di sana, apalagi Romo dulu kan kuliahnya di Yogyakarta, jadi tahu bahwa di Jogja itu banyak orang Katolik, juga banyak gereja-gereja yang bagus. Lalu 7 keluarga itu tadi siapa saja Romo? 7 keluarga, pengen tahu ya? Iya lah ya, Oh ya, ya nggak sih? bentar. Nah, saya buka HP dulu karena saya nggak hafal lah gitu ya, nggak hafal. Buka HP dulu. Ya, tadi katanya Romo Gaul ya, beginilah. Romo Gaul itu harus ikut gitu. Nah, keluarga-keluarga itu yang pertama ya, ada Bapak Harjo Priyono, kedua Bapak Citro Sudiro, ketiga Bapak M. Dula, keempat
Bapak Gimo. Kelima, Bapak Sakimin. Keenam, Bapak Darmo Soeharto. Nah, dan yang terakhir, Bapak Harjo Utomo yang 22 Mei kemarin tahu tidak apa artinya? Enggak kan? Meninggal dunia. Bapak Harjo Utomo ini berasal dari Pakem. Nah, Pakem itu posisinya dekat rumah Romo dulu ketika menjadi frater di Skolastikat SJY Kentungan. Nah, 7 keluarga itu setelah mereka dikumpulkan oleh Bapak Suro tadi. Nah, mereka akhirnya sering berkumpul berdoa. Nah, mereka akhirnya menentukan tempatnya di rumah Bapak Sakimin. Ya. Jadi terus menerus Bapak Suro itu datang dari Lubuk Linggau ke Tugu Mulyo Mirasi. Tadi pakai apa? Pit ontel. Nah, setelah itu karena mereka sudah rajin berkumpul, Bapak Suro ini pergi ke Palembang. Pergi ke Palembang, di sana dia menjumpai uskup yang pertama, Keuskupan Agung Palembang, yaitu Uskup Mekelhot gitu ya. Orang Londo zaman itu masih banyak romo-romonya Londo karena dari Indonesia itu belum ada. Nah, Mbah Suro itu tujuan datang menemui uskup itu minta apa? Supaya ada romo yang ditempatkan di daerah Tugu Mulyo. Nah, akhirnya Monsinyur Mekelhot itu mengutus Romo Nelen ke Tugu Mulyo. Nah, Romo Nelen inilah romo yang pertama di paroki Tugu Mulyo ini. Nah, pada capek ya mendengarkan cerita saya. Iya, betul kata saya. Kalau gitu kita sekarang duduk dulu. Oh, boleh. Oke. Nih, biar akrab. Romo, ada nggak kisah menarik dari Romo Nelen? Oh, tentu ada. Nah, yang Romo dengar dan Romo baca itu kisah yang menarik adalah kisah perjumpaan antara Romo Nelen dan Mbah Sastro. Nah, gimana kisah menariknya? Pada waktu itu Romo Nelen berjumpa dengan Mbah Sastro yang sedang sakit. Nah, dan Mbah Sastro ini sakitnya nggak kunjung sembuh-sembuh. Nah, akhirnya Romo Nelen mengatakan, kalau kamu mau sembuh dari sakitmu, itu mau nggak kamu dibaptis? Akhirnya Mbah Sastro mau dibaptis. Nah, setelah mau dibaptis, tidak lama kemudian Mbah Sastro sembuh dari sakitnya. Karena ya mukjizat. Nah, karena sembuh dari sakitnya, maka keluarga besar Mbah Sastro menjadi Katolik. Sangat menarik ini memang ya, mukjizat dari Tuhan. Ya. Romo, Ya. tahun 1951 kan Romo Nelen yang bangun gereja ini kan, Mo? Ya. Apakah bentuknya sudah seperti ini, Mo? Ya betul, memang gereja ini dibangun antara tahun 1951 sampai 92, dan memang bentuknya ya sudah seperti ini bentuknya sejak dulu. Maka itulah tahun ini 2022 gereja kita, paroki kita berumur 70 tahun, tepatnya tanggal 11 Februari itu diresmikan sebagai paroki. Nah, yang sesuatu yang masih sampai sekarang itu ada altar yang terbuat dari kayu merbau. Nah, kayunya ini nih sangat keras, maka masih ada kita gunakan sampai sekarang altar. Wah, hebat kali tuh Romo. Siapa yang hebat? Gor-gor, siapa? Yang Romo yang 7 keluarga itu. Oh, itu. Jadi yang hebat itu bukan hanya 7 keluarga itu ya. Tuh, jadi juga yang hebat itu romo-romo. Tadi ada Romo Nelen, ada Romo Bos gitu. Juga 7 keluarga tadi. Ya. Tapi juga harus diingat tadi Romo sudah menjelaskan ya. Ada Mbah Suro yang dari Linggau ke Tugu Mulyo itu naik sepeda ontel, pit ontel. Tetapi
juga. Setelah mereka itu banyak juga guru-guru katekis itu. Penerusnya berarti. Ya penerusnya mereka ikut terlibat gitu untuk mewartakan Kristus, mewartakan gereja. Sehingga apa? Sehingga gereja berkembang sampai sekarang. Luar biasa gereja kita ya. Umat juga di paroki ini berkembang sangat luar biasa. Yang menarik ya dari gereja ini juga yang mungkin teman-teman itu belum tahu adalah di gereja ini tahun 1972 ditabiskan 2 romo. Nah, salah satunya sekarang hadir di sini. Siapa? Ayo. Romo Haryono. Bukan pasti. Wah, saya kan masih muda, keren begini gitu kan. Nah, kan gitu. Nah, sekarang sudah menjadi uskup dan beliau adalah uskup emeritus Monsinyur Aloysius Sudarso SCY. Nah, beliau ditabiskan di gereja ini. Nah, Pertama kali ya, Bang? Hah? Pertama kali. Wah, kalau pertama kalinya Romo tidak ingat. Untuk itu, ya, mari kita sebagai ungkapan syukur atas karya Allah yang luar biasa kepada gereja juga kepada tokoh-tokoh tadi, kita berdoa untuk mereka supaya mereka yang sudah meninggal dianugerahi kedamaian, dan juga kita mohon berkat bagi gereja kita yang sekarang ini yang berusia 70 tahun senantiasa dianugerahi kedamaian, umatnya pada rukun-rukun dan guyup-guyup. Nah, karena kita mau berdoa, mari kita masuk ke dalam gereja. Teman-teman, mari sekarang kita berdoa untuk 7 keluarga Katolik tadi, Bapak Arjo Priyono, Bapak Citro Sudiro, Bapak M. Dula, Bapak Gimo, Bapak Sakimin, Bapak Garmo Soeharto, dan Bapak Arjo Utomo, Romo Nelen, Romo Bos, dan para Romo yang pernah berkarya di paroki kita Santa Maria Bunda Allah Tugumulyo ini, serta semua umat paroki Santa Maria yang telah berpulang, dan kita tetap mohon berkah bagi perjalanan gereja kita ke depan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maria, Tuhan Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita selfie dulu yuk. Sini, yuk kita selfie yuk. Yuk, 1, 2, 3. Satu kalimat yang ingin Romo sampaikan kepada kalian. Apa itu? Sabar. Kata-kata pamungkas kayaknya dari Romo. Sini. Ya, kalimat ini penting, harus kalian ingat sampai akhir hidupmu. Kita itu sebagai orang Katolik harus 100% Katolik, 100% Indonesia. Selamat ulang tahun ke-70 Paroki Santa Maria Bunda Allah Tugumulyo. Bersama-sama Kita semakin bersatu, berpartisipasi dan bermisi. Paroki Santa Maria Bunda Allah Tugumulyo. Yes, yes, yes!